Tabaqat itu kumpulan daripada riwayat-riwayat hidup. Ada Tabaqatus Syafi'iyah, ini khusus mengesahkan riwayat hidup ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, mulai murid Imam Syafi'i sampai kepada zaman yang mengarang itu kitab. 10 jilid, sejilidnya kurang lebih 2 jari. Tabaqatus Syafi'iyah. Ada lagi Tabaqatul Kubra, ini 2 jilid, kurang lebih 3 jari. Gana daripada nang tadi sabiginya, daripada nang 10 tadi. Ini khusus sejarah riwayat hidup mulai lahir sampai mengaji lawan guru anu sampai di antara keistimewaannya ini sampai gawiannya ini, hobinya ini, wafat pada tanggal sekian, sikong sambung ulang sikong. Ini Tabaqat Al-Kubra dikumpulkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani atau yang disebut Sya'rawi atau Sya'rawi. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi atau Sya'rani ini keturunan daripada, yaitu seorang raja yang sangat adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini keturunan daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab yang kawin dengan anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan yang mengatakan lagi Umar bin Abdul Aziz keturunan daripada Muhammad bin Hanafiyah. Hanafiyah ini bini Sayyidina Ali sesudah wafat Siti Fatimah. Sesudah wafat Siti Fatimah lawan Hanafiyah beranak Muhammad. Muhammad ini melahirkan sampai kepada Raja Umar bin Abdul Aziz, raja yang soleh. Dan tandanya raja yang soleh, sekelilingnya itu disebut wazir. Kalau sekarang adalah yang disebut kabinet. Semuanya ulama dan tidak ketinggalan nang masih kanak-kanak tapi ulama. Jadi bukan hanya ulama nang tuha-tuha aja, sampai nang pahanumnya pun diumpatakan dalam kabinet, tapi semuanya ulama. Ini sebagai pembantu bagi apa tingkah laku, apa tindakan, apa pikiran, apa putusan. Walhasil Raja Umar bin Abdul Aziz ini seperti mayat, digerakkan, didiamkan oleh wuzara, oleh apa tadi?
kabinetnya tadi. Sedangkan kabinetnya ini semua ulama, artinya yang menguasai al-jami' baina syariah wal haqiqah wat tariqah. Nah, maka itulah yang disebut sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Hadis Nabi yang sahih. Manusia yang banyak ini rusak dan bagusnya tergantung kepada dua pasukan. Pasukan pertama ulama, pasukan kedua pejabat. Apabila yang dua ini soleh, nah itu idza soluha, apabila soleh keduanya, soluhan nas, seluruh manusia menjadi soleh. Manusia itu ada nang kafir, ada nang Islam. Walhasil istilahnya kambing lawan macan itu bakawal. Apabila rusak nang dua ini, maka kambing lawan kambing batampuh, apalagi macan lawan kambing kada tepara hancur si kambing. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi Tabaqat Al-Kubra yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Syahrani ini mulai daripada sahabat-sahabat Nabi, nah itu, sampai kepada ulama yang di masa sidin, baik nang di negeri sidin maupun di negeri luar. Ada lagi yang disebut kitab namanya Nurul Absar. Ini khusus membicarakan riwayat hidup kulawarga Rasulullah, mulai bini sidin sampai kepada sahabat, sampai kepada anak cucu buyut intah cicit cuit gamit, anak gamit, cucu gamit, dan sampai kepada yang ada di zaman pengarang kitab itu. Banyaklah lagi daripada sirah-sirah itu yang disebut tabaqat itu tadi. Nah, ada lagi yang dinamakan tabaqatus sufiyah. Ada lagi yang dinamakan Siratul Halabiyah. Ada lagi yang dinamakan Hulyatul Awliya, 10 jilid, ada yang 12 jilid. Nah, apabila kitab-kitab tarikh dan sejarah-sejarah ini sudah ada dan sudah dilajarkan dengan guru, sudah ditashih, dibetulkan, nang labih nang kurang, lalu kita baca, kita pelajari satu persatu sebagai mengisi akal kita ini. Karena akal kita ini harus dipenuhi dengan ilmu, supaya si akal kita ini jangan kalah dengan musuhnya.
Karena musuhnya akal ini nafsu, syaitan, dunia, dan manusia yang dirasuk syaitan, atau yang disebut syaitan manusia, minal jinnati wanas. Nah, jadi akal kita ini harus mamlu bil ma'arif, harus dipenuhi dengan segala ilmu-ilmu agama. Nah, lalu disebut ilmu-ilmu agama ini mulai dilapik sampai ke liang lahat. Apabila akal kita dipenuhi oleh Allah sesuai dengan takdirnya juga, maka musuhnya akal, nafsu kita dan hantu yang ada di dalam hati kita dan manusia yang seperti iblis dan dunia yang disebut raja penipu, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu semuanya menjadi rakyat. Nah, artinya dipimpin oleh si akal tadi, karena si akal tadi sudah banyak mempunyai pasukan, yaitu ilmu. Nah, jadi si ilmu ini adalah askar, tentara yang membantu kepada si akal tadi. Tapi lamun si akal ini kurang tentaranya, lah jelas kalah pertempuran. Nah, terutama masalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Kita kalau sudah diberi Allah Subhanahu wa taala sejarah, nah, itu di situ hati kita cinta lawan orang yang kita kenali itu. Melewat riwayat sejarah tadi, hati kita ta'alluq, artinya selalu tergantung kepada orang itu. Apalagi yang disebut manaqib itu adalah semua keistimewaan. Setiap keistimewaan itu menarik kepada hati atau magnetis, yang disebut oleh orang sekarang magnet. Artinya itu bangsa besi berani untuk menarik cinta. Nah, sedangkan jalan kita ini bagaimana sudah dijelaskan, thariqatuna hadhihi mahabbatun la amalun. Kita dipimpin oleh guru kita adalah jalan man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan jalan al-mar'u ma'aman ahab, dan jalan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dan jalan Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man nuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, dan jalan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Semuanya itu jalannya adalah melewat ilmu sejarah. Disinilah keistimewaan yang diberi Tuhan kepada orang ahli sejarah, cinta kepada itu tadi. Jadi setiap wali ada keramat, maka sahabat Nabi semuanya wali. Keramatnya pertama istiqomah, mengerjakan suruhan Allah lahir dan batin, nang ianya melihat lawan Nabi di waktu bangun. Itu keramatnya itu.
Adapun karamat nang manyalahi adat, ya kan? Itu terjadi nang banyaknya itu adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab, itu nang diriwayatkan. Pada ketika beliau menjadi khalifah, beliau membaca khutbah